Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu dan kebaikanmu dalam kehidupan setiap kami. Sekarang sebelum kami memulai setiap aktivitas kami rindu untuk kembali belajar, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terus ajar dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Angels Came and Began Ministering to His Needs. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apa yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis, itu juga bisa terjadi atas kita. Ingat, pada saat itu, dia adalah Allah 100%. Namun dia juga adalah manusia 100%. Pertama-tama, ingatlah satu hal. Tuhan memang tidak mencobai siapapun. Namun Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai kita. Ingat, Roh Tuhanlah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius pasal 4 ayat yang pertama berkata, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Namun percayalah, sekalipun Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai, namun ada jaminan firman Tuhan yang berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Kemudian, iblis seringkali menyerang kita di saat-saat di mana kita sedang lemah atau di area yang kita lemah. Matius pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga mengatakan, "Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.'" Pencobaan pertama yang iblis sodorkan untuk menjatuhkan Yesus adalah membuat roti. Sebab Yesus memang sedang lapar. Dia baru saja selesai berpuasa 40 hari dan 40 malam. Iblis tahu persis bahwa makanan adalah sesuatu kebutuhan yang ada pada Yesus saat itu. Lalu iblis menyodorkan apa yang dia sedang butuhkan. Tapi, apakah salah untuk membuat mujizat? Bukankah Yesus saat itu juga memang adalah benar-benar Allah 100%? Bukankah memang dia sanggup dan berhak untuk membuat mujizat? Salahkah jika dia membuat mujizat saat itu? Tentu sama sekali tidak salah. Namun pertanyaannya bukanlah soal salah atau benar, tapi untuk tujuan apakah mujizat itu harus terjadi? Jika Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti, untuk kepentingan siapakah mujizat yang diusulkan iblis untuk dikerjakan? Bukankah itu hanya untuk mengisi perut yang sedang lapar? Tapi benarkah pada saat itu yang seperti demikianlah yang Bapa kehendaki bagi Yesus? Kemudian Tuhan Yesus memilih untuk tidak mengikuti usulan dan saran iblis. Dia berkata di Matius pasal 4 ayat yang keempat demikian, "Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.'" Lalu bagaimana dengan perut Tuhan Yesus yang lapar? Ingat,
saat itu dia benar-benar manusia 100% juga. Jadi, dia pun butuh makanan jasmani. Apakah Bapa rela membiarkan Tuhan Yesus, anak tunggalnya, mati kelaparan? Di akhir perikop itu, Matius pasal 4 ayat yang ke-11 menuliskan, "Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Tapi apabila kita memperhatikan dari terjemahan lain, contohnya di New English Translation Bible dituliskan demikian. Matthew chapter 4 verse 11 NIV. "Then the devil left him, and angels came and began ministering to his needs." Dan malaikat-malaikat datang untuk melayani kebutuhannya, kebutuhan Yesus. Bapa itu setia. Tuhan Yesus yang telah menang dalam pencobaan untuk tidak mengikuti saran iblis dan kemauan atau kebutuhannya sendiri, namun menunggu akan keputusan Bapa. Saat itulah kesetiaan Bapa dipertontonkan. Saya membayangkan pada waktu itu, bahkan malaikat-malaikat diperintahkan Bapa untuk melayani, bahkan membawa makanan-makanan untuk mengisi perut kosong Tuhan yang telah menang. Bukankah Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Haleluya. Sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami. Untuk kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu setia atas hidup kami. Dan biar setiap kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.